Hai sahabat, bertemu lagi dengan saya di channel Perjalanan Karina. Kalau di episode-episode sebelumnya, saya bercerita tentang bagaimana perjalanan saya mendampingi para terpidana, khususnya terpidana mati, bahkan mendampingi mereka saat mereka dieksekusi. Malam ini, saya ingin berbagi cerita kepada sahabat tentang awal mula saya bisa terjun di dunia kemanusiaan yang hampir 20 tahun saya lakoni hingga saat ini. Setelah menyelesaikan kuliah pasca sarjana di University of Toronto di Kanada, saya bersyukur bahwa saya langsung bisa bekerja di manajemen hotel yang sangat terkenal di dunia. Dalam beberapa tahun, saya bekerja di beberapa manajemen hotel di berbagai negara. Lalu, saya ditugaskan menjadi konsultan di sebuah chain hotel internasional di Bali. Pada saat di Bali inilah sahabat saya Filipa dari Swedia menghubungi saya dan meminta saya menemani dia melakukan pendampingan bagi anak-anak pengungsi di Ambon yang saat itu sedang mengalami konflik atau kerusuhan. Filipa meminta saya karena dia ditugaskan untuk ke Ambon. Dan saya satu-satunya sahabatnya di Indonesia. Filipa akan melakukan pendampingan terhadap anak-anak korban kerusuhan di Ambon pada waktu itu karena konflik yang ada itu menyebabkan ribuan anak kehilangan orang tua dan harus hidup dan tinggal di pengungsian. Dengan berat hati saya terima tawaran dari Filipa, sahabat saya itu. Tentu saja bayangan ketidaknyamanan situasi tempat pengungsi sangat membuat saya enggan sebenarnya untuk pergi. Dan selama ini saya hidup di tempat yang sangat nyaman dengan fasilitas yang mewah. Namun saya sulit untuk menolak. Karena Filipa sahabat baik saya dan banyak membantu saya ketika saya berada di Eropa. Akhirnya hari yang ditentukan pun tiba. Saya, Filipa dan timnya terbang ke Ambon lewat Jakarta. Dalam perjalanan ke tempat pengungsian di mana Filipa dan timnya akan melakukan pendampingan, kami menyaksikan sendiri bagaimana mencekamnya suasana di sana pada waktu itu. Bangunan rubuh di mana-mana. Perkantoran tutup semua. Bahkan suara tembakan masih sahut menyahut. Dan dalam suasana yang mencekam itulah kami tiba di tempat pengungsian di mana Filipa dan kawan-kawannya akan bekerja. Benar saja, ternyata tempat pengungsian itu sangat jorok dengan fasilitas yang sangat terbatas. Saya merasa jijik, tapi herannya saya melihat Filipa dan timnya begitu bersemangat. Mereka mendirikan tenda buat tempat tinggal kami dan juga buat logistik
selama masa pendampingan yang akan mereka lakukan. Beberapa hari saja di sana sudah membuat saya tidak betah. Saya malas berkumpul dengan anak-anak yang setiap hari bergaul, bermain, dan bersama-sama dengan Filipa dan timnya. Mungkin sahabat saya mengetahui bahwa saya tidak betah di pengungsian itu. Hingga dia pun pada suatu sore mendatangi saya dan kami ngobrol bersama. Di tengah perbincangan, Filipa tiba-tiba berkata kepada saya, "Rin, saya datang jauh-jauh dari negara saya untuk mengurusi anak-anak bangsa kamu. Apa yang kamu buat mereka?" Saya merasa tersinggung ketika Filipa menyampaikan itu kepada saya. Lalu saya bilang kepada Filipa, "Saya bukan orang kaya untuk saya bisa membantu mereka." Tapi apa kata sahabat saya? Tidak perlu menunggu kaya untuk berbuat baik. Kalau kita mau melakukannya, percayalah Tuhan akan melengkapinya. Dari perbincangan itu, saya merasa kian tidak nyaman. Saya seperti merasa bersalah, tetapi saya enggan untuk mengakuinya. Hingga akhirnya dengan malas-malasan, saya ikut bersama Filipa mendampingi mereka yang asik bermain dengan anak-anak. Pada suatu sore, saat mereka asik bermain bola, tiba-tiba bola yang mereka pakai bermain mengenai tubuh saya. Saya pun kaget dan seorang anak dengan ingus yang ada di hidungnya yang sangat menjijikkan sebenarnya, tiba-tiba tersenyum menatap saya. Dan dia berkata, "Mama, mau ikut main bola?" Saya juga bingung. Rasa jijik saya tiba-tiba hilang. Saya menatap mata polos anak itu yang tersenyum kepada saya. Saya pun tersenyum kepada anak itu. Dan tiba-tiba anak itu meraih tangan saya dan mengajak saya ke tengah lapangan untuk bermain bola bersama-sama dengan mereka. Hans nama anak itu. Kejadian singkat sore itu merubah cara pandang saya melihat mereka. Hingga akhirnya saya pun mulai belajar untuk mendampingi mereka. Ikut memandikan mereka, menggunting kuku mereka, dan lain sebagainya seperti apa yang dilakukan sahabat saya Filipa dan teman-temannya selama mereka mendampingi anak-anak itu di pengungsian. Lalu saya menambah waktu saya seminggu di sana. Konflik tahun 1999 itu begitu mengubah kehidupan saya. Dan saya pun bertekad untuk lebih lagi peduli dan lebih lagi berbuat bagi mereka yang terabaikan. Dan saya pun berjanji ke diri saya akan mengambil beberapa anak itu untuk saya sekolahkan agar mereka bisa meraih kembali pendidikan mereka yang saat itu menjadi barang yang mahal. Karena sekolah, rumah, dan tempat-tempat mereka bermain semuanya luluh lantak karena kerusuhan itu. Saya pun kembali ke Bali. Dan karena kesibukan saya lupa akan janji dan tekad saya kepada anak-anak di Ambon yang saya temui pada waktu pendampingan itu. Hingga pada suatu sore, saat saya sedang hangout dengan teman-teman saya di sebuah kafe ternama di hotel yang sangat terkenal, tiba-tiba supir saya menghampiri saya dan menyampaikan berita bahwa asisten rumah tangga saya sedang sekarat di rumah sakit. Saya pun langsung menuju rumah sakit. Betapa terhenyaknya saya ketika saya mengetahui bahwa asisten rumah tangga saya mencoba bunuh diri karena putus asa sebab dia tidak bisa membayar uang sekolah anaknya yang hanya Rp375.000. Sementara saya dengan mudah menghamburkan uang jutaan rupiah hanya untuk membayar makanan dan minuman di kafe mewah. Sangat ironis saya rasakan. Saya seperti tertampar dan saya pun terdiam. Saya merenung
Bagaimana mungkin saya mau peduli kepada orang lain, sementara asisten rumah tangga saya saja dalam kesulitan saya tidak tahu. Sementara dia mengabdikan hidupnya setiap hari melayani saya. Kejadian itu mengingatkan saya akan tekad dan janji saya sesaat saya meninggalkan Ambon pada saat konflik waktu itu. Saya pun berdoa kepada Tuhan supaya asisten rumah tangga saya dapat diselamatkan. Dan saya berjanji, jika Made, asisten rumah tangga saya, dapat terselamatkan, saya akan mengabdikan hidup saya bagi kemanusiaan. Tak ingin menunda janji saya dan tekad saya untuk terjun dalam dunia kemanusiaan, saya pun mulai belajar bagaimana mengawali kegiatan sosial dan kemanusiaan itu. Tentu saja sahabat saya Filipa banyak menolong saya. Dan Filipa selalu menguatkan saya untuk terus berbuat, untuk saya tidak goyah, untuk saya betul-betul melaksanakan apa yang saya janjikan untuk saya terjun di dunia kemanusiaan. Kemudian yang pertama saya lakukan adalah saya kembali ke Ambon. Karena saya bertekad mengambil beberapa anak untuk saya beri pendidikan, saya sekolahkan, dan saya bawa di Jawa. Saya pun mendirikan yayasan. Saya mencari tempat di mana yang baik untuk anak-anak mendapatkan pendidikan. Karena saya ingin mengambil beberapa anak dari Ambon yang saya dampingi pada waktu itu bersama Filipa dan teman-temannya untuk dapat bersekolah di sana. Akhirnya beberapa kawan merekomendasikan kepada saya untuk mendirikan yayasan saya di Jawa Tengah. Dan saya pun menemukan kota yang sejuk, yaitu kota Ambarawa di Kabupaten Semarang. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, saya pun kembali ke Ambon untuk mengambil Hans dan kawan-kawannya. Karena Hans dan kawan-kawannya kehilangan orang tua mereka yang terbunuh di depan mata-mata kecil mereka pada waktu itu. Hanya sayang, saya sudah tidak menemukan Hans dan kawan-kawannya di tempat pengungsian itu. Karena Hans dan kawan-kawannya telah dibawa ke yayasan lainnya yang saya pun tidak tahu entah di mana. Hampir saja saya putus asa. Namun, saya bertemu dengan kawan saya yang mengatakan bahwa bukan hanya di Ambon, tapi kerusuhan dan konflik itu juga meluluh lantakkan Maluku Utara, khususnya Halmahera. Dan dia mengajak saya dan menawarkan kepada saya untuk membawa beberapa anak yang kehilangan keluarganya pada saat konflik dan kerusuhan itu. Semangat saya pun kembali. Lalu saya dan kawan saya itu terbang ke Halmahera. Tidak mudah untuk sampai di Halmahera. Kami harus terbang ke Ternate terlebih dahulu, baru naik kapal ke Halmahera. Namun, tantangan itu tidak menyurutkan tekad saya. Akhirnya saya bisa mendapatkan 11 anak yang menjadi awal kegiatan sosial saya. Anak-anak yang kehilangan keluarga dan orang tua. Anak-anak yang tidak tahu kenapa mereka harus kehilangan segalanya. Anak-anak yang tidak berdosa. Dan anak-anak inilah yang merubah hidup saya, yang menanggalkan semua ego dan kesombongan saya. Dan bersama mereka, saya memulai kegiatan saya di dalam dunia sosial dan kemanusiaan. Dan bukan hanya 11 anak itu, ada beberapa anak lain dari sekitar Ambarawa dan satu anak yang luar biasa, anak jalanan yang ikut ada di dalam rumah kami yang sangat sederhana. Dan anak-anak inilah yang mengubah kehidupan saya. Mereka mampu menanggalkan ego dan kesombongan saya. Hingga saya melihat sisi lain dari kehidupan yang memberikan kebahagiaan yang sebenarnya dapat saya rasakan. Melihat senyum-senyum kecil mereka, melihat kepolosan mereka dan semangat mereka untuk menyongsong masa depan. Sementara kehidupan masa kecil mereka sangat menyedihkan. Bagaimana tidak?
Mereka melihat dan menyaksikan orang tuanya terbunuh di depan mata kecil mereka. Itu tidak mudah untuk mereka. Tapi dengan kasih sayang, mereka mengajarkan kepada saya apa artinya pengampunan. Dan anak-anak inilah yang benar-benar merubah kehidupan saya selanjutnya. Saya bisa meninggalkan tempat nyaman dan fasilitas mewah dan memulai perjalanan sosial kemanusiaan saya bersama anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saya. Mereka mengajarkan kepada saya makna sesejatinya bahagia. Saya pun mengingat kembali apa yang disampaikan sahabat saya Filipa kepada saya. Tidak perlu menunggu kaya untuk berbuat baik. Karena akhirnya saya paham, saya mengerti bahwa kebaikan itu adalah sesejatinya harta yang abadi. Nah sahabat, masih penasaran kan? Bagaimana kelanjutan cerita saya dan anak-anak yang luar biasa itu? Ikuti terus perjalanan Karina. Setiap hari Jumat jam 8 malam. And don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bye.